Sebelum kita memulai sermon kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kesempatan yang Tuhan boleh izinkan bagi kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami mau Tuhan melindungi kami dan memberikan kepada kami kepintaran sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan dan boleh juga membagikannya bagi anak-anak KKR di tempat kami melayani masing-masing. Kiranya Tuhan menguatkan kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan ini dan dalam semua persiapan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sermon kita untuk tanggal 30 Oktober 2022 diambil dari Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7, beginilah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau kita perhatikan ya, untuk bahan sermon kita minggu ini, kita belajar dari seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan tentang maksud dan rencana Tuhan, bahkan kebenaran Tuhan bagi bangsa Israel ya. Nabi Yeremia dipakai Tuhan untuk boleh memberitakan kabar sukacita bagi bangsa Israel. Supaya apa? Supaya mereka bisa beribadah dengan baik. Supaya bangsa Israel itu berjalan dalam koridor kebenaran firman Tuhan, tidak hanya mengandalkan diri mereka, tidak hanya mengandalkan kemanusiaan atau pikiran mereka, tapi dalam segala atau dalam setiap proses kehidupan bangsa Israel ini selalu diingatkan Tuhan untuk mengandalkan Tuhan saja. Jadi kalau kita perhatikan ya, Nabi Yeremia dipakai Tuhan untuk mengingatkan bagaimana bangsa Israel harus menyembah Tuhan. Nabi Yeremia dipakai Tuhan untuk mengingatkan supaya bangsa Israel juga meninggalkan ya kebiasaan-kebiasaan buruk dalam beribadah, contohnya membuat dewa-dewa Baal, dewa-dewa sesembahan yang lain ya. Jadi kehadiran Nabi Yeremia untuk mengingatkan bangsa Tuhan supaya berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, khusus di ayat 7 ini, Yeremia 29 ayat 7 ini di sini Yeremia menekankan kepada bangsa Israel supaya mereka bisa menjadi berkat ya dimanapun mereka berada ya, karena pada saat ini dituliskan bangsa Israel sedang ada di pembuangan bangsa Babylon, pembuangan Babel ya. Meskipun bangsa ini ada di pembuangan Babel pada saat itu, tapi Yeremia mengajak mereka untuk bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada, baik ketika mereka ada di Babel sendiri ya, di masa-masa penjajahan, di masa-masa mereka diperbudak, dipekerjakan, dijajah. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat membuat mereka tertekan dan lain sebagainya. Tapi bangsa Tuhan diingatkan supaya dimanapun mereka pada saat itu, bagaimanapun situasi kehidupannya, meskipun sedang dijajah, meskipun sedang tidak enak, meskipun sedang tertekan ya, tapi Yeremia dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mengandalkan Tuhan, bahkan supaya iman mereka itu ditunjukkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, disebutkan tadi di sini, usahakanlah kesejahteraan kotamu, ya. Kemana kamu aku buang. Berarti bangsa Israel diingatkan Tuhan. Ternyata ketika mereka ada di pembuangan sekalipun, ya, mereka terus harus berusaha menunjukkan identitas atau siapa sih sebenarnya mereka ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ada usaha, ada kegiatan aktif, ada tindakan yang diambil
untuk bisa ya, kalau kita lihat di sini menunjukkan identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan, bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan supaya bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nah, meskipun mereka di pembuangan Babel, tapi Tuhan mau ingatkan supaya mereka tidak berhenti, supaya mereka terus bekerja, supaya mereka terus menunjukkan keaktifan mereka ya, untuk bisa mengusahakan ya kesejahteraan, artinya menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita, menghadirkan berkat dimanapun mereka berada. Meskipun mereka di pembuangan, tapi Tuhan mengajak mereka melalui Nabi Yeremia untuk berusaha memberikan kesejahteraan bagi kota di mana mereka sedang diperbudak, sedang dibuang, sedang tertekan. Ya, tapi Tuhan memanggil mereka untuk bisa menunjukkan identitasnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bangsa pilihan Tuhan, sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan supaya bisa menjadi berkat. Kedua, disebutkan di sini berdoa. Ya, berdoalah ke kota, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Meskipun mereka sedang ada di tanah pembuangan, tapi ternyata Tuhan mengajak mereka untuk bisa tetap memiliki rasa peka ya, rasa peka melihat orang lain, rasa peka untuk mendoakan orang lain, rasa peka untuk menunjukkan perhatian bagi orang lain. Karena ketika kota itu sejahtera, sedikit banyaknya juga membawa kesejahteraan bagi umat Tuhan itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah pelajaran ya, atau sebuah, kalau kita bisa katakan ini adalah sebuah perenungan bagi kita sebagai guru KKR ya, sebagai pelayan-pelayan KKR yang sudah dipilih Tuhan ya, yang sudah dipilih Tuhan untuk melayani di KKR GBKP ini. Jadi kalau kita perhatikan ya, mungkin situasi kehidupan kita juga tidak selalu enak, atau situasi kehidupan atau keadaan di sekitar kita juga tidak selalu membahagiakan. Kadang kita juga punya masalah, punya pikiran yang tertekan, punya misalnya keraguan dalam pelayanan ini. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan bagi guru-guru KKR, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada pada saat ini, bahwa mari berusaha ya, mari berjuang untuk bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Mungkin ada juga guru-guru KKR yang tidak melayani di tempatnya ya, atau dia sedang merantau, sedang kuliah ya, sedang mungkin tidak melayani di kampungnya, ikut tanah. Tapi kalau kita perhatikan di sini, menjadi berkat dimanapun kita berada, menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jadi kalau kita perhatikan bahwa berusaha ya, orang-orang Kristen diajak untuk bisa menunjukkan identitas mereka dimanapun mereka berada. Identitas seperti apa? Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan Tuhan, bahwa kita adalah orang yang sudah dipilih Tuhan untuk bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, guru-guru KKR diharapkan boleh menjadi berkat dimanapun kita melayani pada saat ini. Jadi bersyukur senantiasa bahwa Tuhan sudah dan sedang mempercayakan kita untuk bisa melayani anak-anak KKR. Jadi marilah ya, meskipun kita juga punya masalah, kita juga punya tekanan, kita juga mungkin sedang memikirkan masa depan kita, pergumulan-pergumulan dalam hidup kita, tapi Tuhan mau ajak kita untuk terus berjuang, untuk terus berusaha. Supaya apa? Supaya kita tetap menunjukkan identitas kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan. Kedua, kita diajak untuk boleh berdoa. Ya, guru-guru KKR harus menunjukkan sikapnya, ataupun kalau boleh dikatakan identitas kita itu tadi ditunjukkan dari sikap kita berdoa kepada Tuhan senantiasa di dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita. Jadi guru-guru KKR juga diajak untuk boleh mendoakan anak-anak KKR ini supaya mereka beribadah dengan benar, supaya mereka ada dalam lindungan Tuhan, supaya mereka juga bisa memiliki masa depan yang luar biasa,
memiliki guru KKR diajak untuk memiliki kepekaan ya, untuk bisa memperhatikan orang lain. Dari mana kita bisa memperhatikan mereka? Dari doa-doa kita. Kita mengingat mereka dalam setiap doa kita, kita melihat mereka, mengingat mereka dalam setiap kegiatan kita juga, dan terus bertekun dalam kegiatan atau pelayanan yang kita lakukan dalam pelayanan KKR ini. Kemudian kita juga diajak untuk berdoa bagi orang tua ya, orang tua KKR kita, supaya mereka juga dikuatkan Tuhan, diberikan kesehatan, sehingga kalau mereka sejahtera, tentu kita juga semuanya nyaman melayani, kita juga sejahtera melayani. Kita ingat kalau tadi Yeremia bilang, usahakanlah kesejahteraan ke kota di mana kamu aku buang, kata Tuhan. Nah, juga doakanlah supaya mereka juga sejahtera, dan ketika mereka sejahtera, engkau juga ikut sejahtera. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata sama seperti yang sering kita perhatikan. Ketika kita melakukan kebaikan, berarti kebaikan itu juga akan mendatangi kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, untuk renungan firman Tuhan ya, penjelasan bahan Alkitab, dan juga untuk renungan bagi kita sebagai pelayan Tuhan di ibadah ini, kali ini ada dua hal yang harus kita renungkan. Yang pertama tadi, bagaimana kita dipakai Tuhan untuk boleh menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan Tuhan melayani. Yang kedua, kita diajak untuk boleh mendoakan siapapun atau orang lain atau tempat di mana kita sedang melayani, sehingga ketika ada damai sejahtera yang ada di tempat itu, kita juga akan mendapatkan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita lihat di sini sebagai persiapan kita semuanya di hari Minggu tanggal 30 ini ya, untuk anak balita temanya itu nyaman ya, temanya nyaman, supaya anak bisa menyebutkan nama tempat tinggal mereka, membedakan contoh tempat tinggal yang nyaman dengan yang tidak nyaman melalui gambar, kemudian menyebutkan cara menjaga kenyamanan tempat tinggalnya. Jadi untuk anak balita, guru-guru KKR bisa mempersiapkan beberapa gambar, contoh-contoh tempat tinggal yang nyaman dan yang tidak nyaman. Misalnya kenyamanannya ini melalui kebersihannya gitu ya, melalui keindahannya, bagaimana menata rumah supaya nyaman dan lain sebagainya. Kemudian anak balita diajak untuk menyebutkan di mana tempat tinggal mereka, bisa menyebutkan nama kampungnya, bisa menyebutkan alamat rumah mereka ya, dan lain-lain gitu. Jadi guru disuruh untuk mempersiapkan gambar-gambar tempat tinggal yang nyaman dan yang tidak nyaman. Kemudian anak-anak diajak ya, anak balita diajak untuk bisa memilih mana gambar yang nyaman itu, tempat tinggal yang nyaman itu. Kemudian selanjutnya nanti dilihat ya, tempat tinggal itu adalah tempat di mana Tuhan tempat di mana Tuhan membuat kita merasakan kenyamanan gitu. Jadi anak balita diajak untuk bisa melihat tempat tinggal mereka itu dan kenyamanan mereka tinggal di situ. Bagaimana mereka bisa merasakan senang, nyaman, bersih, tentram, damai di tempat tinggal mereka. Kemudian kita juga bisa sebutkan di sini ya, hal yang penting lainnya kita perhatikan adalah supaya mengajak anak-anak ini menyebutkan contoh bagaimana atau apa yang bisa dilakukan anak kecil, anak balita untuk menciptakan kenyamanan di rumahnya. Satu contoh saja yang bisa mereka sebutkan, misalnya meletakkan barang pada tempatnya, atau menyapu supaya bersih, atau yang lain gitu. Jadi guru mengajak, kira-kira anak balita
apa sih satu contoh aja yang bisa mereka sebutkan untuk menciptakan kenyamanan di rumah mereka. Kemudian yang selanjutnya disebutkan di sini ya, supaya rumah kita juga nyaman, supaya anak-anak balita juga merasakan kenyamanan di rumah itu. Anak balita juga diajak untuk bisa berdoa bagi Tuhan supaya mereka tinggal di rumah atau di tempat tinggal mereka itu merasakan kenyamanan. Jadi begitu ya, kalau kita lihat di sini tadi, supaya anak balita itu bisa menyebutkan nama tempat tinggal mereka, kemudian diberikan alat peraga seperti gambar-gambar mana tempat yang nyaman, mana tempat tinggal yang tidak nyaman. Kemudian mereka diajak untuk membuat satu contoh saja supaya mereka menjaga kenyamanan, bagaimana mereka menjaga kenyamanan tempat tinggal mereka ya. Kemudian mereka disuruh memilih gambar yang mana ya, yang sudah kita buat tadi, gambar yang mana yang memberikan rasa nyaman bagi mereka. Dan anak balita diajak untuk mendoakan ya rumah mereka, tempat tinggal mereka, orang tua mereka, diri mereka juga, supaya rumah mereka, tempat tinggal mereka juga nyaman. Begitu juga tidak jauh berbeda dengan anak kecil ya, dengan tema nyaman di rumah, supaya anak menyebutkan pesan teks, menyebutkan kriteria tempat tinggal yang nyaman, menyebutkan cara menjaga kenyamanan tempat tinggalnya. Jadi kalau kita perhatikan tidak jauh berbeda dengan anak balita ini, bagaimana anak kecil juga diajak untuk melihat dan bisa membayangkan gitu ya, bisa membayangkan sebenarnya tempat tinggal yang nyaman itu seperti apa, bersihkah, indahkah, atau teraturkah, dan lain sebagainya. Pasti kalau kita tanya masing-masing anak kecil itu bisa menyebutkan, menurut si A bagaimana tempat tinggal yang nyaman, menurut si B bagaimana tempat tinggal yang nyaman. Jadi anak-anak bisa dieksplor pikirannya, membayangkan atau melihat bagaimana sebenarnya tempat tinggal yang nyaman menurut mereka gitu. Kemudian diajak bagaimana supaya mereka itu menjaga tempat tinggal mereka, sama seperti yang disebutkan di teks itu. Kalau kita menjaga tempat tinggal kita bersih, nyaman, sejahtera, pasti yang beruntung itu kita gitu. Jadi anak kecil itu juga diajarkan supaya ketika mereka menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan di tengah-tengah rumah mereka, dampaknya itu positif bagi mereka. Artinya mungkin misalnya ketika belajar pasti mereka senang, ketika mereka bermain kalau rumahnya nyaman, ketika bermain pasti mereka senang gitu. Ketika mereka berkumpul, bernyanyi atau melakukan kegiatan di rumah, kalau rumahnya nyaman, bersih, tentram, indah, pasti akan memberikan rasa nyaman gitu ya. Jadi anak-anak juga diajak, sama seperti balita tadi, anak kecil juga diajak untuk menunjukkan bagaimana menciptakan kenyamanan di rumah ya, bagaimana mereka diajak untuk memberikan contoh-contoh. Jadi anak kecil ini diajak bagaimana, apa yang bisa mereka lakukan, contoh-contoh seperti apa yang mereka lakukan supaya terjadi kenyamanan di rumah gitu. Kemudian sama seperti anak balita juga, anak kecil diajak untuk berdoa ya, berdoa setiap hari, dilakukan doa bersama saat teduh dan lain sebagainya. Kemudian setiap hari dibersihkan ya. Alangkah baiknya juga kalau kita tekankan gotong royong misalnya dengan kakak, abang, adik, saling kerjasama gitu, atau membuat jadwal untuk menjaga kebersihan. Kemudian ruangan, kamar semua kalau bangun tidur langsung dirapikan ya, atau lingkungan kita juga ditanami pohon, bunga dan lain sebagainya. Nah, kalau selanjutnya kita tanya mereka, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan untuk bisa menciptakan rasa nyaman di rumah. Karena ketika kita nyaman di rumah, bermain senang ya, belajar senang, kemudian kita juga pasti betah gitu tinggal di rumah kita. Nah, kemudian untuk anak tanggung itu temanya kenyamanan di rumah ya, supaya anak mampu menjelaskan pengertian nas, menyebutkan kriteria tempat tinggal yang nyaman, mendaftarkan usaha yang dilakukan untuk bisa menjaga tempat tinggal ya, menjaga kenyamanan di rumah. Saya pikir ini tidak jauh berbeda ya dengan
anak kecil tadi, supaya mereka, untuk anak tanggung, mereka itu diajak untuk menemukan cara-cara menjaga kenyamanan tempat tinggal mereka. Bagaimana atau apa yang mereka lakukan untuk bisa menjaga kebersihan atau kenyamanan di rumah mereka masing-masing. Terus kita jelaskan teks Alkitab bahwa ketika Yeremia, meskipun dia sedang dibuang di pembuangan Babel, tapi kehidupannya itu selalu menjadi berkat. Dia diajak untuk menjadi berkat. Ya, jadi kita ini sedang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di rumah kita. Jadi bagaimana kita menciptakan kenyamanan di rumah kita masing-masing, itu yang kita tunjukkan. Kemudian di anak tanggung ini boleh kita angkatkan juga contoh ya. Contoh-contoh rumah yang nyaman, contoh-contoh rumah yang tidak nyaman. Misalnya dari ventilasinya, kena sinar matahari, bersih, ditanami bunga atau pohon, di dalamnya berantakan atau rapi atau tidak gitu. Jadi kita bisa contohkan bagaimana sebenarnya rumah yang nyaman dan rumah yang tidak nyaman. Kemudian sama seperti anak kecil tadi, diajak untuk melihat atau melakukan sebuah tindakan apa yang dilakukan anak tanggung untuk boleh menjaga ya rumahnya itu nyaman. Apa sih yang mereka pikirkan tentang kenyamanan di rumah, sehingga mereka bisa mengeksplor pikirannya apa saja nih yang bisa mereka lakukan untuk bisa menjaga kenyamanan di rumah mereka. Nah, untuk anak remaja, temanya yaitu kenyamanan rumah, supaya anak dapat mendeskripsikan rumah yang nyaman, kemudian mendaftarkan usaha yang dapat dilakukan remaja untuk menjaga kenyamanan rumah, kemudian menghubungkan teks dengan bacaan. Jadi mungkin tidak jauh berbeda ya dengan yang sebelumnya. Untuk anak remaja ini juga seperti itu. Untuk Ibrani 10 ayat 24, remaja semakin diperlengkapi dengan ajakan agar semua yang ada dalam rumah tersebut saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, jadi kalau kita lihat konteksnya ya, untuk anak remaja ini lebih ke kepekaan mereka untuk saling bekerja sama, untuk menciptakan kenyamanan di rumah, untuk sama-sama saling memperhatikan gitu. Jadi untuk anak remaja bisa juga diajarkan supaya mereka tidak hanya bekerja sendiri, tapi mereka juga memperhatikan orang lain. Jadi orang tua bisa juga ya, anak remaja bisa juga diajak untuk berdiskusi. Kira-kira di rumah itu kalau kita ada 3 atau 4 orang anak orang tua kita, apa pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sudah bisa dibagi. Ada yang mencuci piring, ada yang membersihkan ruangan kamar, ada yang membersihkan ruang tamu, ruang tengah, dan lain sebagainya. Bagaimana supaya anak remaja diajak untuk bisa menciptakan home sweet home-nya. Ya, bagaimana anak remaja bisa menciptakan rumah yang nyaman. Karena diajak juga nih anak remaja membedakan bagaimana rumah yang nyaman, bagaimana rumah yang tidak nyaman. Kemudian bagaimana supaya menciptakan kenyamanan di rumah itu, tentu harus ada saling kerjasama penuh dengan cinta kasih, saling memperhatikan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi anak remaja juga diajak untuk bisa melihat dirinya menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kemudian anak remaja juga diajak untuk bisa mendoakan orang lain, mendoakan dirinya, mendoakan orang lain, sehingga dimanapun mereka nanti, di sekolah, di rumah, ya pasti akan ada damai sejahtera yang mereka rasakan juga dalam kehidupan mereka. Jadi untuk sermon kita ya tidak jauh berbeda dari persiapan-persiapan yang kita lakukan, mulai dari anak balita, anak kecil, anak tanggung, dan remaja. Bagaimana supaya anak ini semua bisa membedakan ya rumah tempat tinggal yang nyaman dan tidak nyaman. Kemudian usaha atau tindakan-tindakan apa yang bisa mereka lakukan supaya menciptakan kenyamanan di rumah mereka masing-masing. Dan mereka juga diajak untuk bisa mendoakan dirinya dan orang tuanya supaya bisa menjadi berkat dan bisa membawa kesejahteraan di rumah atau di tempat tinggal kita masing-masing. Ini kami pikir untuk persiapan kepada guru dan pelayan supaya bisa mempersiapkan
bahan kita hari Minggu ini semakin lebih baik. Terpuji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan, biarlah kiranya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami juga boleh dipakai Tuhan untuk berusaha mensejahterakan kehidupan kami semakin lebih baik, sehingga para pelayan Tuhan yang Kau pakai melayani di hari Minggu ini semuanya boleh menjadi berkat. Dan adik-adik kami juga yang mendengarkan firman Tuhan boleh kiranya menciptakan kenyamanan di rumah mereka masing-masing, sehingga dimanapun mereka berada mereka juga bisa menjadi berkat bagi sekitarnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sermon kita hari ini. Shalom, menjuah-juah membantah kerina.